Sang Sabda telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya, Frater Jimmy, dalam permenungan hari ini. Permenungan kita akan diambil dari Injil Yohanes bab 5 ayat 17 sampai ayat yang ke-30. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga." Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya, bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri, dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Maka Yesus menjawab mereka, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa, itu juga yang dikerjakan anak. Sebab Bapa mengasihi anak dan ia menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri. Bahkan ia akan menunjukkan kepadanya pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar lagi daripada pekerjaan-pekerjaan itu, sehingga kamu menjadi heran. Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak, supaya semua orang menghormati anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus dia. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum. Sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya saatnya akan tiba dan sudah tiba, bahwa orang-orang mati akan mendengar suara anak Allah, dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Dan ia telah memberikan kuasa kepadanya untuk menghakimi, karena ia adalah anak manusia. Janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang di dalam kuburan akan mendengar suaranya, dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil. Sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, melalui bacaan Injil hari ini kita mendengar bagaimana Yesus ketika berhadapan dengan orang-orang Yahudi yang mengkritik dirinya, menegaskan kembali kemahakuasaannya. Yesus menegaskan dirinya sebagai putra Allah. Dan lagi-lagi orang-orang Yahudi yang tidak mengenal Dia menjadi marah, karena Yesus tidak hanya menyembuhkan orang-orang sakit pada hari Sabat, melainkan juga menyebut dirinya sebagai putra Allah. Dan orang-orang Yahudi merasa bahwa hal ini merupakan tindakan penistaan agama. Dengan tegas Yesus menyatakan identitasnya. Yesus menggarisbawahi soal kesatuannya dengan Allah Bapa, bahwa apa yang dikerjakan Bapa itu pula yang Yesus lakukan. Di sini kita melihat bagaimana Yesus menunjukkan otoritas dan kemahakuasaannya. Ia hadir ke dunia untuk membawa hidup, dan setiap orang yang mendengarkan suaranya akan beroleh hidup itu. Di dalam dan hanya melalui Yesus sajalah kita bisa sampai kepada kepenuhan hidup tersebut. Dan Ia telah mengajarkan kepada kita sekalian bagaimana cara untuk dapat sampai pada hidup yang Ia janjikan, yakni dengan melaksanakan setiap firman-Nya. Ia hadir secara langsung di tengah kehidupan umat manusia
dengan membawa kabar sukacita karya keselamatan Allah di tengah dunia. Hidupnya di dunia penuh dengan pewartaan akan kasih dan kebaikan yang harus kita kerjakan dalam kehidupan sehari-hari. Maka dari itu, sebagai umat beriman, apakah hidup kita sudah selaras dengan sabda Tuhan? Sudahkah kita hidup dan berbuah di dalam sabdanya yang setiap hari boleh kita renungkan? Apakah kita turut mewartakan kasih dan kebaikan Tuhan dalam setiap tindakan hidup kita? Tentunya para sahabat yang terkasih, untuk dapat mengerjakan itu semua, perlu adanya relasi yang kian intim dengan Tuhan. Maka dari itu, seruan masa Prapaskah senantiasa mengajak kita sekalian untuk membina relasi yang semakin mendalam dengan Tuhan Allah. Relasi yang sungguh melekat. Sebaliknya, semakin kita jauh dari Dia, semakin kita menderita dan kehilangan arah. Mumpung kita masih kuat, kita masih sehat, mari dengan tidak jemu-jemunya kita membina diri untuk kian beriman. Tidak hanya beriman di bibir saja, melainkan iman kita berbuah dalam tindakan. Semoga kita dimampukan. Selamat beraktivitas, selamat merenungkan, salam sehat. Allah yang Maha Kuasa memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.